Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel YouTube Venus Forum. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh nasional yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Jerry Sumampau, siap ya, dan juga Bapak Yus Fitriadi ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang akan kita perbincangkan di momen kali ini yaitu tentang kasus atau tentang kejadian yang lagi panas di Indonesia, yaitu Sekjen Partai PDIP ya, yaitu Bapak Hasto Kristianto Hasto Kristianto. Yang kita ketahui bahwa kasus ini sebenarnya bermula pada tahun 2020 ya, pasca pemilu 2019, atau juga sering disebut kasus suap Harun Masiku waktu itu, dan pengembangannya sampai hari ini telah ditetapkan Bapak Hasto Kristianto menjadi tersangka oleh KPK. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Jerry dan juga Pak Yus tentang kasus ini, mungkin bisa berbagi kepada sobat-sobat Venus Forum. Silakan Pak Jerry, gimana Pak Jerry pandangannya tentang kasus Pak Hasto ini? Mulai dari mana? Ya, kasusnya menarik lah, itu karena itu dia viral terus sekarang ini. Yep. Kalau saya begini masalahnya, kan dulu kita dorong kasusnya, tapi rezim, saya kira termasuk KPK ya, yep, itu agak enggan, gitu, agak enggan untuk ya katakanlah mengungkap kasus ini. Nah, ketika dia diungkap sekarang, sebetulnya ini yang jadi menarik, ini kan karena kasus lama ya. Yep. Karena itu sebetulnya dalam kasus ini memang motif politiknya terlalu kuat. Oh. Dan KPK dan pemerintahan Prabowo menurut saya itu masih mengikuti pola pemerintahan Jokowi yang mau menyandra kekuatan-kekuatan politik kritis ya, dengan kasus-kasus seperti kasusnya Hasto. Yep. Ini yang membuat menurut saya kasus ini tidak lagi pure ya sebagai persoalan hukum semata, gitu ya, tapi nuansa politiknya itu menjadi jauh lebih besar. Nah, sayangnya lembaga-lembaga seperti KPK menurut saya jadi semacam alat kekuasaan ya, atau alat penguasa atau alat elit politik tertentu yang memang punya kepentingan untuk menegasikan. Apalagi kita tahu pasca pemilu 2024 yang lalu itu PDIP kan mengambil posisi sebagai oposisi. Yep. Karena itu yang menarik juga sebenarnya Mas Rizky ya. Yep. Masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang dulu gitu ya mendorong supaya kasus Hasto dan Harun Masiku itu diungkap, yang kemudian menangkap Wahyu dan beberapa orang, gitu ya. Itu sekarang tidak lagi dalam posisi itu. Oke. Gitu ya, karena apa? Karena nuansa politiknya kuat sekali. Gitu ya, dan sayangnya lembaga seperti KPK itu mau juga masuk ke kasus ini. Nah, yang kedua begini, yang sudah lazim dibicarakan itu adalah akibatnya ya, karena ini sifatnya terlalu politis. Akibatnya itu adalah KPK itu menjadi kelihatan terpaksa untuk mencari alasan dalam konteks mentersangkakan Mas Hasto, dan mencari-cari alasan supaya kasus ini jalan. Karena kan gini, apa kerugian negara misalnya? Yep. Ya kan, kalau Harun itu nyuap Hasto misalnya, atau nyuap PDIP misalnya, kan nggak menggunakan uang negara, gitu kan. Nah, kalaupun saya nggak tahu ya, tapi belum terbukti juga apakah Wahyu itu juga disuap oleh Hasto gitu, atau oleh Harun. Ya kita belum tahu gitu. Jadi memang banyak yang agak ganjil dari proses ini. Tapi kalau ini jadi sebuah kalau dimensi politiknya menjadi kuat, ya memang kita tahu gitu ya. Tapi kan kita paham juga bahwa ada kekuatan-kekuatan politik mewakili negara dan penguasa
yang mau membungkam PDIP dengan mengangkat kasus-kasus yang terkait dengan elit politiknya, termasuk Hasto. Gitu. Oke. Kalau saya di situ soalnya, dan ini yang kemudian nggak terlalu baik bagi bagi kita gitu ya, karena kasus-kasus masa lalu digunakan sebagai alat politik untuk menegasikan kekuatan-kekuatan politik yang mengambil katakanlah posisi sebagai oposisi. Oke. Nah kalau saya lihatnya begitu ya. Ya menarik tadi dari Pak Jerry gitu bahwa kasus ini nuansa politisnya itu sangat lebih kuat ya, ketimbang soal hukumnya. Soal hukumnya. Nah, menurut Pak Yus ya, nuansa politik apa nih yang kira-kira kental atau kuat dalam kasus khususnya dalam tersangka Hasto ini, Mas Hasto? Iya, ditersangkakan lah. Ya, ditersangkakan Mas Hasto ini, Pak Yus. Gimana Pak Yus? Ya, kalau saya kan melihatnya, jadi kasus Hasto ini semakin mempertegas bahwa Republik ini terbelenggu dengan sandera-sandera hukum. Ya. Itu terbelenggu dengan sandera-sandera itu. Ya kemana misalnya sekarang kasus dugaan korupsi haji? Ya kemana sekarang itu? Dulu rame-rame bikin panas segala macam, akhirnya selesai kompromi. Nggak mungkin nggak kompromi. Ya. Kira-kira kan. Nah kemudian yang kedua, nanti ada waktunya dimunculkan. Masih disandra berarti sekarang. Kemana misalnya temuan Kementerian Keuangan yang sekian triliun udah kebocoran, kemana ada ini? Sama sekali nggak diproses, gitu. Ya begitupun kemudian konsistensi Prabowo misalnya, bagi saya nggak konsisten. Ketika dia kemudian ngomong bahwa koruptor harus dihukum berat di atas 50 tahun terhadap MUIS 300 triliun, mana langkah Prabowo konkretnya? Nggak ada. Selesai pada omongan-omongan. Kan gitu gitu. Iya, ya kan omongan selesai. Prabowo dari dulu. Iya. Nah begitu pun kemudian di sini kasus Hasto. Ya. Nah, jadi kasus Hasto itu kemudian ini dijadikan politik sandera. Ya. Gitu loh. Nah, ya sering kita ngobrol ya sebetulnya tinggal Megawati ketua Prabowo selesai. Nah kira-kira begitu. Artinya, ya itu kan lebih mempertegas politik sandera. Atau kemudian kalau kita bicara lebih detail, Hasto punya rekaman berbagai macam perilaku indikasi korupsi para pejabat elit. Ya kenapa baru ngomong hari ini? Kita laporkan aja dulu. Itu memang ganjil juga kan? Ya itu kan politik sandera namanya kan? Ya begitu pun kalau kemudian Hasto sudah tersangka, udah lama tersangka, kok nggak ditahan? Ya. Dan jadi saling sandera gitu. Akhirnya ketika saling sandera ini, kasus Hasto ini berpotensi menguap dan berpotensi dipetieskan seperti halnya kasus-kasus korupsi yang lain. Kalau kemudian ini terjadi, maka Republik ini sudah benar-benar darurat hukum. Dan Republik ini bukan hukum sebagai panglima, tapi politik sebagai panglima yang bisa menyandera apapun, termasuk menyandera hukum. Nah ini saya pikir yang perlu dikawal gitu loh. Ya. Artinya Hasto dengan siapapun juru bicara, kuasa hukum ngomong ada video-video, ya sekarang laporan kenapa sih gitu? Ya. Dan bagi saya kalau kemudian Hasto tidak melaporkan itu segera dan dia udah tahu, ya dia termasuk orang yang tidak melaksanakan hukum dan membiarkan perilaku korupsi berkembang. Itu yakin, itu video lama kalaupun dia punya. Ya. Itu kejadian sudah bertahun-tahun walaupun dia punya gitu. Terus Hasto biarkan. Ya itu sama dengan ya Hasto melindungi perilaku korupsi di Republik ini. Ya gitu loh. Tapi kenapa kemudian Hasto ngomong begitu? Ya karena Hasto ditersangkakan. Kalau Hasto tidak tersangkakan, nggak mungkin muncul narasi video-video itu. Gitu loh. Ya. Ini Pak Yus, adakah kira-kira motif lain gitu kan dari pemerintah atau dari siapapun itu tentang? Ya, kalau saya kan bicara begini, kita sudah menganalisis lama. Ya. Kalau kemudian PDIP dibiarkan di luar parlemen, ya itu akan mengganggu pemerintahan Prabowo. Ya. Gitu loh. Jadi ini sebuah upaya bagaimana kemudian agar ya PDIP bergabung dengan koalisi besar. Ya. Yang sama sekali tidak ada partai politik satupun yang mengganggu kekuasaannya Prabowo. Gitu loh. Sehingga kemudian kalau sekarang kita ngomong aja Megawati ke Prabowo, ya udah kami siap gabung.
Yakin Pak, Hasto itu tutup harusnya PPS. Oh, kalau menurut Bang Jerry, kira-kira nih dengan adanya kasus ini, PDI mau gabung nggak ke pemerintahan? Ya tergantung dengan percakapannya. Oke. Kalau lihat kasusnya sekarang, Hasto sudah jadi tersangka. Udah berapa minggu lah itu lah. Ya. Tapi belum ditangkap. Ya, boleh periksa kan. Jadi kan kita jadi berpikir masih ada sesuatu yang sedang dinegosiasikan. Nah ini juga soal gitu ya, karena kalau salah secara hukum diproses, makanya seperti tadi, ya kita juga agak menyesalkan gitu ya, kalau Hasto punya sejumlah kartu truf lah ya, terhadap katakanlah Jokowi dan pemerintahan yang lama, ya itu juga perlu, kenapa baru sekarang dimunculkan? Ini kan jadi aktor-aktor demokrasi kita, baik perorangan maupun kelembagaan, sebetulnya menjadikan kasus-kasus itu sebagai sebuah bargaining. Nah sekarang juga itu, makanya kalau tadi pertanyaannya seperti itu gitu ya, ini akan sangat tergantung dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Nah makanya kalau negosiasinya berhasil, ya katakanlah mungkin yang kita pikirkan itu keinginan pemerintahan Prabowo, PDIP itu menjadi partai pendukung pemerintah. Kalau tiba-tiba terjadi negosiasi itu lalu PDIP masuk sebagai partai pendukung pemerintah, ya kasusnya berhenti, selesai. Kasusnya berhenti gitu. Nah ini yang nggak boleh, gitu, karena itu sebetulnya ini kan kesalahan pemerintahan lama yang membiarkan kasus ini tidak diproses di masa lalu, gitu ya. Nah karena itu kalau sekarang PDIP dan Hasto punya kartu truf, di proses yang sedang berjalan juga mau dijalan, jadi ini tarik-tarikan antara apa yang sedang diproses oleh KPK dengan apa yang mereka punya. Ini kan belum deal, makanya dia agak sedikit lama ya, agak sedikit ngambang gitu. Tapi sebetulnya yang mau kita tekankan itu adalah cara mengelola demokrasi kita nggak boleh begitu, gitu. Dan yang sekarang menonjol menurut saya adalah pemerintahan Prabowo ini juga ngikutin pola pemerintahan Jokowi, gitu, yang menjadikan kasus-kasus itu untuk menyandra supaya orang-orang itu nggak mau bicara dan terpaksa mendukung. Nah kelihatannya kan dalam kasus Hasto ini relatif belum berhasil. Gitu, karena kan dia mengambil posisi untuk bertahan, artinya proses saja ini, gitu ya, itu proses saja, nanti di titik tertentu dia akan buka. Gitu. Nah ini juga sebenarnya bukanya sekarang. Kalau kita kan punya kepentingan, kalau publik ya punya kepentingan, sekarang dibuka itu, jangan dijadikan sebagai bahan negosiasi, gitu. Jadi kalau jadi bahan negosiasi ya bisa saja di satu titik semua ini selesai. Nah yang kita sesalkan itu ada lembaga negara seperti KPK yang jadi ujung pemberantasan korupsi kita, yang ikutan dalam dalam kasus ini, dalam pusaran kasus ini, sehingga ya orang sekarang kita nggak percaya KPK gitu, karena dalam kasus ini jelas sekali itu permainan politiknya, dan KPK itu ikut di dalam sebagai salah satu alat yang digunakan oleh kepentingan politik lain. Berarti hari ini tuh masih ada tarik-tarikan lah ya antara pemerintah atau KPK dengan Mas Hasto atau dengan PDI sendiri. Ya karena kalau sudah jelas kan Hasto sudah ditangkap. Kenapa Hasto belum ditangkap? Berarti kan ada sesuatu di belakangnya. Kalau kita belajar dari tersangka KPK masa lalu, kalau sudah ditersangkakan ditangkap. Gitu. Dan negara yang menangkap, ini KPK-nya masih ragu-ragu, apakah karena kasus ini juga masih agak membingungkan bagi mereka, apa yang mau dituduhkan kepada Hasto, apakah ada kerugian negara di sana, karena KPK kan menghitung berdasarkan ada kerugian negara atau tidak, dan kerugian negara itu minimal nilainya 1M, gitu kan. Ya, kalau yang bukan 1M ya bukan KPK yang lulus, gitu. Ya agak ganjil. Agak ganjil ya. Nah, andai kita berandai-andai misalkan PDI ternyata
bergabung ke pemerintah lah, gitu Ya, kan. langsung Nah, selesai ini. Nasib demokrasi gimana Pak Yus di Indonesia ini kalau seperti itu? Iya. Nah, Ini Ini sekarang yang misalnya gini, Hmm. jika kemudian struktur negara Ya. atau instrumen negara itu sudah mempermainkan rakyat dengan isu-isu yang buat gaduh, pada akhirnya plus nggak ada apa-apa, ya saya pikir semuanya penjahat demokrasi. Kan gitu kira-kira kan? Yang mereka penjahat demokrasi. Bayangin KPK sekarang seakan-akan sedang mengangkat posisinya demi kepentingan kekuasaan. Ya. Hasto misalnya tiba-tiba penggeledahan, emang masih kurang bukti. Kenapa ditersangkakan? Kalau kurang bukti dari apa lagi? Itu udah kira-kira kan? Tiba-tiba manggil lagi Wahyu, manggil Iya, lagi iya. Tio. Ya. Yang ketika kita lihat keterangan Wahyu dan Tio, yang ditanyakan sama aja dengan yang dulu. Ya terus KPK ngapain? Apakah masih kurang bukti untuk menjerat Hasto sebagai tersangka? Tapi kan dia sudah mentersangkakan Hasto. Ya ngapain lagi gitu? Ya. Kalaupun kemudian itu akan manggil Tio, manggil Wahyu, penggeledahan, itu pasca disidang dalam pengembangan kasus. Ya. Yang saya pahami begitu, Bung Geri. Gitu loh. Ya. Yang saya pahami begitu. Ini sudah tersangka, 3 tahan, sidangkan. Ya. Di sidang itu ada keterangan yang perlu penggeledahan. Nah, Di keterangan itu ada yang membutuhkan keterangan Wahyu, dia panggil. Karena konstruksi hukum yang saya pahami begitu. Tapi ini misalnya asal tersangka, sudah ada bukti, nggak mana buktinya. Tentu pasti hasil tersangka KPK dengan bukti. Ya. Tapi hari ini mana buktinya? Ke publik dibuka apa enggak? Itu loh. Oke. Itu nggak dibuka. Tapi kemudian dia tiba-tiba menggeledah rumah Hasto, nyari bukti apa lagi? Gitu. Manggil dia, nyari bukti apa lagi? Oke. Itu loh. Jadi jangan sampai kemudian KPK berdiri hari ini untuk kepentingan daya tawar kekuasaan. Dan kalau kemudian itu sudah terjadi, lembaga hukum apa lagi yang kita percaya? Ya. Harus kemana lagi rakyat itu mencari keadilan. Nah, nasib demokrasi ketika kemudian begitu, yang merusak bukan rakyat, Ya. yang membuat gaduh bukan rakyat, yang membuat ruwet bukan rakyat, tapi yang membuat gaduh, ya aktor-aktor politik sendiri, para pejabat publik sendiri. Nah, itu dibuktikan dalam kasus lama, yang sekarang rakyat sudah lupa. Ya. Gitu loh. Nah, Mbak, saya akan percaya bahwa Prabowo pro demokrasi, Ya. yang pertama menganulir putusan MUIS. Itu lain. Oh. Iya, maksudnya saya percaya. Oke. Dia panggil. Ya. Yang kedua kemudian, Ya kan presiden nggak bisa intervensi. oh iya, kita paham itu. Ya. Tapi kemudian dalam konteks-konteks tertentu, dengan struktur negaranya, itu kan bisa berdiskusi, berdialog, dan seterusnya. Begitu pun dalam kasus Harun Masiku. Ya. Gitu loh. Nazarudin dulu ketemu di Kolombia, Pak. Iya. Ketemu. Hmm. Prabowo yang katanya dia itu tokoh intelijen internasional, Ya. nggak bisa menemukan Harun Masiku, nggak bisa memberikan informasi KPK di Harun Masiku. Iya Saya kan. pikir nggak paham gitu. Ya. Kan sebenarnya kasus Hasto ini warisan pemerintahan lama. Lama, Pemerintahan ya. Jokowi yang nggak diselesaikan. Ya kita tahu waktu itu kenapa nggak diselesaikan karena PDIP ini pendukung Jokowi. Ya. Dan ketika dia nggak mendukung Jokowi mengambil posisi oposisi, baru kasus ini muncul. Muncul, Ini ya. apa motif politiknya kan gitu. Jadi ya banyak juga sebetulnya kasus-kasus masa lalu yang tidak selesai di pemerintahan Jokowi, lalu jadi beban Prabowo sekarang, pemerintahan Prabowo. Oke. Nah sayangnya Prabowo juga kita nggak melihat ada sikap terkait dengan ini. Ya memang sebagai presiden dia harus jaga jarak dengan proses Peradilan ya. nggak boleh intervensi juga gitu ya, tapi apa namanya ya, kasus ini kan sudah menyangkut apa namanya, apa ada keterkaitan dengan publik ya, karena itu kalau nggak terungkap sebetulnya kasus ini juga pengkhianatan terhadap rakyat gitu. Karena ini udah viral kemana-mana gitu, udah bicara ini selama kurang lebih 2 tahun sudah. Betul. Ini kan pengembangan kasus dari kasusnya Harun Masiku. Betul. Ya, Nah, sebenarnya ini kan Harun Masiku sampai hari ini belum bisa ditemukan kan? ya, Ya, betul. belum kan? Belum ditemukan. Nah, kira-kira 4 tahun lah, mungkin lebih ya, 2020 ya 4 tahunan gitu kan. Kira-kira ada trouble-nya, ada salahnya di mana sih dalam penanganan kasus Harun Masiku ini sehingga berlarut-larut seperti sekarang ini? Ya kan ada suap terhadap Wahyu yang sudah ditangkap di hukum. Ya,
terhadap Tio yang juga sudah ditangkap dan dihukum. Udah bebas juga kan ya? Nah, yang dicari sekarang ini kan keterlibatan Hasto dalam kasus itu. Itu yang disampaikan, tapi kita juga belum tentu, kita juga nggak tahu persis seperti apa itu, gitu ya. Karena keganjilan kasus itu kan di situ. Artinya kalau Wahyu, kalau suap terhadap Wahyu sudah terbukti berapa, 20 juta atau berapa, 600 juta. Iya, ada angkanya. Gitu ya. Tapi sudah dihukum. Yep. Nah, itu juga ganjilnya. Wahyu sudah dihukum, Tio sudah dihukum, tapi Hasto tidak. Waktu itu. Gitu. Ya. Baru sekarang kan dimunculkan lagi. Ya, dulu ada apa KPK-nya? Oke. Kan gitu. Tiba-tiba sekarang munculkan kasus itu setelah PDIP menjadi partai oposisi atau PDIP itu berbeda dengan pemerintah Jokowi. Oke. Kan PDIP tidak lagi dengan Jokowi atau PDIP ketika PDIP tidak mau mendukung 3 periode, ketika PDIP tidak mau mendukung perpanjangan masa jabatan, ketika PDIP itu tidak mau mendukung Gibran sebagai cawapres, kan gitu, dengan kasus Mahkamah Konstitusi, kan gitu ya. Baru kasus ini ramai dan muncul ketika PDIP kemudian mengambil. Ini keanehannya, dan artinya begini, KPK itu tidak boleh begitu. Ya. Ini kan lembaga pemberantasan korupsi yang sebetulnya kita harapkan. Gitu. Jadi KPK itu menggadaikan kelembagaan ini untuk kepentingan politik tertentu. Nah kalau begitu untuk apa ada KPK lagi? Oke. Nah, gini, tembang pilih ini kan, yang berdasarkan order politik. Gitu. Logika hukum yang saya pahami, ini kan bukti Hasto terlibat. Itu dari mana asalnya? Ya sudah sejak dulu, tapi nggak ditangkap. Iya sejak dulu itu dari siapa? Wahyu nggak ngomong, dia nggak ngomong, ya kan gitu. Sedangkan kuncinya Harun Masiu belum ditangkap. Ya. Itu dari mana? Nah, saya pikir, asumsi lah. Iya. Nah itulah, sedangkan bukti persidangan, bukti hukum, fakta hukum, ya itu nggak bisa berasumsi. Itu juga kegagalan. Ya. Artinya maksudnya kan logika hukumnya adalah Harun Masiu dulu ketemu, Harun Masiu sidang, baru kemudian di situ ketika ada. Tapi menarik nih, artinya begini, sebetulnya kan publik menunggu sekarang Hasto sudah tersangka. Betul. Ya. Tapi apa yang membuat dia tersangka? Iya. Yang menjadi pertanyaan mungkin yang masih belum dijelaskan oleh KPK secara detail. Ya kenapa belum ditahan? Jangan-jangan memang belum lengkap. Ya. Kalau aktornya sendiri tadi disebut Harun Masiku misalkan, itu kira-kira di mana? Bisa nggak ditangkap gitu kan? Itu kita nggak tahu. Jangan tanya ke kita. Ya tapi harusnya bisa dengan struktur negara yang seperti ini. Soalnya yang lalu-lalu. Ya kalau menurut saya sih dulu nggak terlalu sungguh-sungguh. Iya makanya mencari karena udah kejauhan dulu ya. Karena dia bagian dari konco ya. Jadi kalau sekarang ya sudah kejauhan. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih di momen kali ini ya, di tayangan kali ini di Venus Forum. Nah, ini kan kasus tadi ada nuansa politik yang kental, ada tarik ulur, saling tahan gitu kan, data-data dan lain-lain. Nah, ini kan masih kenceng nih tarik-tarikan lah. Kira-kira menurut Pak Jerry dan Pak Yus, adakah hasto-hasto yang lain yang akan muncul? Mungkin akan jadi tersangka lain atau orang yang terlibat lainnya gitu di kasus ini. Gimana Pak Jerry? Dalam kasus ini saya kira kan aktornya memang tinggal Hasto dan PDIP. Kalau yang disasar oleh KPK ada mantan menteri Yasona yang sempat dipanggil ya? Pernah dipanggil. Ya. Lalu ada juga Kemeganya. Dia kan ketua umum partai. Dia akan dicek sejauh mana keterlibatannya. Dia mungkin kalau dalam kasus Hasto ini ya orang-orang itu, atau mungkin juga ada petinggi PDIP lain yang kita nggak tahu ya apakah ada keterlibatannya dalam kasus ini. Karena ini kan sebetulnya polisi partai. Cuma Hasto aja yang kemarin disebut-sebut, gitu. Tapi
bukan tidak mungkin ada yang lain kalau ini diperiksa dan ditempatkan secara secara proporsional gitu ya. Ya kita nggak tahu. Tapi itu bisa berkembang karena sebagai sesuatu yang nuansa politiknya kuat. Ya. Kalau dia gagal di sini kan dia akan cari yang lain. Yang lain. Kan sifatnya begitu ya. Sebelum kemudian apa yang mereka minta gitu ya, itu bisa terlaksana. Itu terwujud. Atau negosiasinya itu belum sepakat gitu ya. Tetap ada kemungkinan dia berkembang. Ya. Kalau kasus itu kalau politik ya begitu. Ya. Dia gagal di sini, dia cari ruang lain gitu. Begitu seterusnya. Tapi kan catatan kita, kalau pengelolaan demokrasi, pengelolaan negara itu begitu, nah itu yang repot ya. Gitu. Dan kita berharap sebetulnya pemerintahan Prabowo itu nggak ngikutin pola itu. Gitu ya. Karena itu dulu kuat di masa pemerintahan Jokowi kan gitu. Saya gini ini baru akan berhenti melibatkan pihak-pihak lain. Gitu loh kasus ini. Kan sekarang saya Firly juga tidak sekali terlibat karena menghalangi kan untuk melakukan penyidikan. Kemudian imigrasi juga terlibat. Artinya itu akan terus. Siapa lagi selama kemudian belum ketemu di kompromi. Maka saya pikir rakyat akan simpati, rakyat akan lebih menguat trust terhadap baik PDIP maupun terhadap negara. Ketika kemudian dia tersangkakan Hasto dan laporkan semua video-video itu. Ya bukan. Semua yang dibuka. Kepentingan rakyat. Dan itu kepentingan publik. Ya. Publik butuh itu. Maka kemudian itu terjadi. Saya pikir Indonesia itu punya harapan baru dalam rangka menegakkan supremasi hukum, terutama dalam abuse of power dan perilaku korupsi. Tapi gini, dalam rangka pendidikan politik ya, kita sebenarnya berharap rakyat itu lebih objektif melihat, tidak masuk dalam polarisasi kepentingan politik ya, sehingga melihat kasusnya itu bias gitu ya. Kita ingin ini ditempatkan dalam konteks pengelolaan negara gitu ya, yang benar kan gitu ya, sehingga hukum ditegakkan, bukan kepentingan politik atau negosiasi politik yang kemudian mengambil titik kompromi yang seringkali mengorbankan prinsip dan nilai demokrasi. Dan kalau ini yang terjadi, ya lagi-lagi sebenarnya yang korban secara rakyat, yang korban adalah rakyat. Kan gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Yus, terima kasih banyak Pak Jerry atas bincang-bincang kita tentang kasus yang menimpa Mas Hasto ini. Ya mudah-mudahan kasus ini kan tetap masih berjalan ya. Mudah-mudahan itu ada yang terbaik lah khususnya untuk hukum di Indonesia dan juga untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih juga kawan-kawan dari Sobat Venus Forum. Kita akhiri bincang-bincang kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.